Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan, TP1 absen 18. Nama saya Jeromi Christian, TP1 absen 20. Nama saya Marwan Marta, TP1 absen 23. Jadi setelah ini kami dari kelompok 11 akan mengobservasi Museum Radio Pustaka. Museum Raja Pustaka adalah museum yang berada di Surakarta yang didirikan oleh Kanjeng Raden Arya pada tanggal 28 Oktober 1890. Sejak tahun 1951 dikelola oleh Yayasan Pahiman Raja Pustaka. Namun berakhir pada tahun 2007 dikarenakan tidak ada lagi generasi penerus dari yayasan serta adanya beberapa kasus yang terjadi di Museum Raja Pustaka. Dilansir dari Indonesia Kaya, Museum Raja Pustaka ini merupakan museum tertua yang ada di Indonesia. Terletak di suatu kompleks dengan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata. Bangunan yang sekarang menjadi museum sebelumnya merupakan kediaman seorang warga negara Belanda yang bernama Johannes Busselaar. Karenanya, museum ini pun memiliki nama lain yaitu Loji Kadipolo. Secara etimologi, Radia berarti pemerintahan, sementara Pustaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, tapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama, seiring semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini pun menjadi museum. Fungsi Museum Radio Pustaka berfungsi sebagai tempat edukasi dan pelestarian sejarah Jawa. Selain itu, museum ini menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Museum juga berperan dalam mengembangkan kesadaran sejarah, terutama di kalangan pelajar. Setiap benda yang dipamerkan memiliki kisah tersendiri. Lalu Tujuan utama pendirian Museum Radia Pustaka ini untuk melestarikan sejarah dan budaya Jawa, serta mempermudah akses masyarakat terhadap warisan intelektual nenek moyang. Museum ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga benda-benda cagar budaya. Tempat ini juga berperan dalam mengembangkan kesadaran sejarah, terutama di kalangan pelajar. Setiap benda yang dipamerkan memiliki kisah tersendiri yang memperkaya pemahaman pengunjung tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Fungsi lainnya adalah sebagai pusat penelitian untuk para akademisi dan sejarawan yang ingin mendalami kebudayaan Jawa. Di Museum Raja Pustaka banyak sekali isinya. Contohnya yaitu ada beberapa buku atau naskah kuno yang tersimpan di Museum Raja Pustaka. Di antaranya adalah Babat Mataram, Primbon Mangkuprajan, Kawruh Empu, dan Kuran Jawi. Selain itu, di situ juga ada senjata dan pusaka, gamelan kuno, dan arca kuno. Selain itu juga ada beragam jenis wayang kulit
menjadi koleksi di Museum Radia Pustaka. Yang paling menarik dari tempat itu adalah adanya Cantik Raja Mala yang menjadi salah satu bagian penting dari Museum Radia Pustaka. Koleksi dengan bentuk menyeramkan ini bahkan menempati sebuah ruangan khusus. Nah, salah satu yang menarik di Museum Radia Pustaka ini adalah Kyai Rajamala. Kyai Rajamala itu awalnya itu cantik untuk bagian depan kapal pada Pakubuwono ke-5. Nah, ini contoh kapalnya ini. Pada saat tahun 1820 sampai 1923 itu Pakubuwono ke-5 membuat baitgung atau kapal megah yang besar untuk menyusuri Sungai Bengawan Solo. Selain itu juga untuk menjemput Putri Madura pada saat itu. Tentang Museum Radio Pustaka. Ya, jadi sejarahnya itu begini. Museum itu sudah ada sejak tahun 1800-an. Museum itu memang fungsinya ya untuk menyimpan barang-barang yang unik lah gitu, tapi hanya untuk kalangan bangsawan waktu itu. Dan letaknya tidak di situ, letaknya di Kepatihan. Kepatihan itu sekarang SMKI itu. Kalau kamu kan GPIKA gitu, mau plang gede, plang Kepatihan itu apa kayak resi. Itu kalau masuk terus, itu dulu itu ada bangunan gede kayak keraton gitu. Makanya ada kayak bentengnya gitu ya Mas? Iya, nah pada waktu geger Huru Hara itu dibakar, dijarah sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab lah ya. Sebelum ada Republik sih. Terus akhirnya Kepatihan hilang, hancur. Terus akhirnya didirikan kejaksaan itu sama SMKI. Tapi yang masih ada ya tinggal planet Kepatihan. Dulu lokasinya di Kepatihan itu kan kalau sistem pemerintahan ya Perdana Menteri. Patih itu kan Perdana Menteri waktu itu. Nah, terus kemudian karena itu sudah dihancurkan, terus sebagian barang-barangnya dibawa ke area Sriwedari. Sudah itu sekitar tahun 1900 awal-awal 1910-an, 1900 berapa. Dibawa ke situ, ditata ulang ya dulu ya nggak segede itu juga, dulu nggak segede itu. Terus kalau dari segi mitos yang ada itu bukan mitos sih sebenarnya, memang kebenaran ya, true story, bahwa di dalam Museum Museum Radio Pustaka yang sekarang itu
itu di depan itu kan ada, kamu udah pernah ke sana ya? Apa? Kamu udah pernah ke sana ya? Sudah, saya sudah. Radio Pustaka udah pernah ya? Ya. Di depan itu kamu lihat ada dua patung yang menghadap, Ya. warnanya merah. Ngerti kan? Ngerti? Tahu. Keren ya? Ngerti ya? Maksudnya kowe tak setan ini kan ngerti gimana. Itu di patung merah itu aslinya kan tidak di situ. Aslinya kan di dalamnya Sriwedari yang dibongkar itu. Patung dua patung itu cuma horor. Ya sangat horor karena ya menimbulkan korban. Jadi waktu itu mau dibongkar itu kan tidak bisa, bangunannya nggak bisa dibongkar. Terus akhirnya kita mintakan syarat di keraton oleh ulama-ulama keraton. Terus ulama-ulama keraton itu ya berdoa lah, minta itu. Terus sedelok ulamanya meninggal. Terus akhirnya karena itu ya waktu itu kan disimpan di mana gitu loh, tapi nangis terus akhirnya dipasang di depan museum itu yang ada depan yang merah itu galak itu mas. Terus kalau masuk banyak sekali benda-benda yang menyimpan ya nilai-nilai mistis lah gitu. Tapi yang paling berkesan dari antara semua barang, kan cuma sedikit loh barang-barang itu kan, yang paling berkesan ya itu kepalanya Raja Molo itu. Kalau kamu masuk nanti ke kanan ada ruangan kecil di pojok itu ada Raja Molo yang pernah tak lihatkan di Yang merah itu. Nah, yang merah itu yang terus menjadi ikon kota Surakarta juga itu Raja Molo itu tuh menurut kabar yang beredar itu kepala yang asli, kepala aslinya Raja Molo yaitu itu yang dipakai oleh Simon Pakubono keempat. Itu berarti tahun berapa? 1800-an awal.